pembahasan tema hari ini, mari kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Semoga Allah ridhoi. Liridhallahi ta'ala al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat saya, mohon maaf untuk kesempatan hari ini saya tidak bisa langsung menyapa sahabat-sahabat yang wajahnya terpampang atau sudah masuk di forum Zoom kita. Saya tetap terhubung dengan Zoom, juga ada di Facebook saya, demikian juga mulai pekan kemarin kita juga sudah bisa mengikuti kajian kita Bincang Sejarah dan Sirah ini melalui kanal YouTube Bincang Sejarah dan Sirah. Nah, hari ini saya ada sedikit kendala di peralatan kami, ini ada kabel yang tidak bisa tersambung sehingga tidak bisa nampak di depan saya wajah sahabat-sahabat yang sudah bergabung. Mohon maaf, tapi nanti kita tetap memiliki kesempatan untuk menyapa melalui komentar maupun pertanyaan sahabat semua. Begitu, Umi. Oke. Umi, gimana kabarnya, Umi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ustazah juga begitu. Insya Allah. Semoga kita semua termasuk pemirsa ya, selalu dalam keadaan sehat dan tetap sehat. Amin. Riang, gembira, ceria, sukses menggapai ridha ilahi. Amin, amin. Ya Allah, nyes sekali. Yes. Jadi memang kita harus selalu ceria ya, Mi ya? Harus selalu ceria. Ya. Apapun yang terjadi, termasuk walaupun kita berada di era pandemi, pasti ada ibrahnya. Ya, insya Allah. Dan walaupun setelah mendapatkan beberapa pemahaman maupun beberapa catatan sebagai sebagai tindak lanjut dari bincang sejarah kita, itu kan kita jadi punya tanggung jawab yang lebih besar ya, Mi ya. Karena apa yang kita pahami harus kita praktekkan. Dan tanggung jawab yang lebih besar itu semestinya tidak membuat kita kemudian menjadi merasa ada banyak beban gitu ya. Betul. Tapi makin ceria karena bisa melihat ada banyak sekali ladang pahala yang Allah persiapkan untuk kita. Amin. Umi, kita hari ini akan membincang sebagaimana tema yang sudah kita sampaikan ke sahabat semua, yaitu tentang mencari dukungan dalam dakwah. Nah, ini adalah kondisi yang ditemukan oleh Rasulullah SAW sepanjang dakwah beliau sebenarnya nih. Sepanjang dakwah beliau, mulai awal pasti beliau juga mencari dukungan, sebagaimana Umi juga sudah jelaskan di pembahasan kita sebelumnya ketika Rasul mencari melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh Quraisy pada waktu itu. Sebagian besar menolak. Rasul juga menyampaikan harapan beliau supaya didukung oleh orang-orang yang memiliki keistimewaan di kaumnya. Kemudian Allah berikan kemudahan yang pertama kali mendukung beliau dari kalangan orang-orang terpandang di Makkah pada waktu itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau terkenal sebagai orang baik lah ya, orang berada, orang baik dari keturunan Bani Tamim yang terkemuka kebaikan maupun kedermawanannya di antara kaumnya. Kemudian juga ada Utsman bin Affan. Rasul juga berdoa kepada Allah, semoga dakwah beliau ini didukung oleh orang kuat yang lain, yaitu Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab juga masuk Islam. Nah, ini yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi, mohon maaf Ustaz, kalau kita Ustazah memakai istilah tadi adalah istilah mencari dukungan. Kalau bagi saya, pandangan saya, jangan dimaknai bahwa mencari dukungan itu adalah seperti seorang mencalonkan diri kemudian cari dukungan atau seorang menjajakan suatu barang dagangan kemudian
cari konsumen, tapi lebih inilah, lebih lagi kita melihat yang ada pada era sekarang, seluruh dunia itu, negara manapun, termasuk negara adidaya, dia tidak bisa lepas dengan berinteraksi. Berinteraksi menyampaikan aku ini. Aku ini, aku punya ini. Nah, berarti dengan bahasa lain adalah kesuksesan Rasulullah dalam menyampaikan tentang dakwah Islam, ya, itu adalah yang kemudian barangkali ini kalau nggak salah, itulah yang kemudian dikemas dengan istilah mencari dukungan. Jadi sebenarnya disitulah Rasulullah seperti misalnya ketika barangkali kita dahulu belum berkenalan, belum dipertemukan oleh Allah sampai klik gitu ya. Terus kita setelah bertemu, pasti saya menyampaikan saya ini, dan kemudian Ustazah juga menyatakan saya begini, dan kemudian kita menjadi tahu, dan kemudian kita berikutnya lagi, oh kok ternyata kita bisa bersama nih, gitu kan ya. Maka terjadilah bergabung. Dan kemudian semakin, mohon maaf, tokoh-tokoh juga begitu. Oh, sama. Akhirnya apa? Bergabung. Bergabung dan menjadi sesuatu kekuatan yang sangat sebuah besar. Kekuatan. Barangkali gitu ya Ustaz. Ya, dalam perspektif yang Umi sampaikan tadi itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau berdakwah dengan tidak membatasi apa yang beliau sampaikan ini kepada kaum tertentu saja. Ya, ini berbeda lah jelas dengan apa yang dilakukan oleh atau apa yang diperintahkan oleh Allah kepada nabi-nabi Bani Israel. Bani Israel. Ya, mungkin karena kita juga paham ya karakter Islam ini kan oleh Allah sudah ditetapkan sebagai agama yang berlaku hingga akhir zaman. Betul. Tidak ada nabi lain. Kemudian oleh Allah ditetapkan bahwa agama ini bukan hanya memberikan kerahmatan bagi orang Islam, tapi juga memberikan kerahmatan bagi alam semesta. Alam semesta, luar biasa. Masya Allah. Nah, Umi, kalau bicara soal mendapatkan dukungan atau tadi ya, kalau dari sisi Rasul adalah Rasul bersama sahabat-sahabat beliau yang ada di dalam kelompok dakwah, organisasi dakwah, atau dalam bahasa Arab disebut kutlah dakwah beliau, yang beliau bina di rumah Arqam bin Abil Arqam, itu kan beliau terus menjajaki siapa yang bisa beliau datangi untuk beliau berikan gambaran tentang ajaran yang beliau bawa, ajaran tauhid. Ajaran tauhid, sekaligus beda ajaran tauhid ini adalah tidak hanya soal penyembahan kepada Allah yang harus ditauhidkan, tapi juga soal pengaturan urusan kehidupan juga mentauhidkan Allah gitu. Tidak ada menyekutukan Allah dalam mengatur kehidupan. Ini nampaknya kuncinya di sini. Jadi artinya Umi ingin menyampaikan bahwa inilah perbedaan antara Islam dengan semua yang lain. Di mana semua yang lain itu mempunyai batasan dunia dan punya batasan akhirat. Ya. Tapi kalau Islam itu adalah untuk dunia dan untuk akhirat. Jadi di dunia pun Islam sudah dipakai. Di dunia inilah bahkan kita mengumpulkan kalau kita mengatakan bekal gitu ya. Bekal untuk menuju kehidupan akhirat kita. Yang akhirat kita itu adalah akhirat yang abadi. Kalau kita bicara semua agama ya, agama manapun kan memang selalu punya ritualitas atau punya tata cara ibadah tertentu yang memang dikhususkan sebenarnya ya. Ini modal saya nih untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, itu. Nah, tetapi mereka memang khusus ritual tadi ya, betul. Nggak ada ketika mereka dalam kehidupan ekonomi, politik, ya khususnya politik pemerintahan, kemudian dikatakan inilah ajaran Tuhanku
yang kalau aku praktekkan atau aku taati ini mengantarkanku kepada kehidupan akhirat yang sempurna karena bukan hanya ibadah tadi. Betul. Gitu. Jadi konsep ibadahnya itu memang beda. Maka coba kalau dalam agama kita, maka kita pun menyatakan jadikan hidup ini motonya Umi ya. Jadikan hidup ini sebagai rangkaian ibadah. Berarti kita harus ya hidup kita ini harus memang sesuai dengan tuntunan Allah gitu kan. Mulai dari bangun pagi sampai dengan tertidur kembali. Sementara di luar Islam itu mereka menyatakan, contohnya di dalam Bible ada ayat yang menyatakan berikanlah kepada kaisar apa yang jadi haknya kaisar. Berikanlah kepada Tuhan apa yang jadi haknya Tuhan. Nah, ini dipisah. Ya, ini saya mendapatkan penjelasan dari Umi untuk yang kedua kalinya, tapi barangkali ada sebagian sahabat bincang sejarah yang belum mendengar ini sebelumnya. Belum mendengar atau belum klik. Maksudnya belum nyampe. Gitu ya. Karena begini, Mi, saya mempelajari perbandingan ideologi. Saya pelajari selain ideologi Islam sebagai ideologi ya, karena dulu mungkin kita di sekolah atau mendapatkan dari orang tua, Islam ini kan semacam ya agama saja. Kalau kita bicara soal akhirat, kita ya kembali kepada Islam. Ya mungkin terbataslah urusan duniawinya itu soal pernikahan, soal waris. Persis. Sementara juga ada yang lain ya selain kita, bahwa ritual itu, upacara, ritual, malah agama itu dipakai hanya saat sebagai seremoni saat ada kelahiran, ya, perkawinan, terus mati. Jadi 3 hal ini. Jadi di perdagangan kagak. Di perekonomian kagak ada gitu kan. Di perdagangan, di perpolitikan juga kagak ada. Nah, ini dia ketika Islam hadir dengan seutuhnya, seutuhnya mengatur dunia dan akhirat gitu kan ya. Sehingga kemudian ketika Rasulullah SAW membuka diri, aku Muslim, inilah Islam, begitu ya. Islam yang aku bawa itu demikian. Yang begini, Islam yang aku bawa ini begini. Jadi ada orang yang senang, ada orang yang nggak senang. Ada tokoh-tokoh besar yang senang, bahkan mendukung Rasulullah. Dan kemudian ada tokoh-tokoh besar juga yang nggak senang. Ya itu yang selalu, ya mohon maaf, berbuat ulah gitu ya. Jadi mohon maaf sebenarnya saja, kalau kita pandang kehidupan ini, maka sesungguhnya kita pun dan siapapun gitu ya, siapapun tidak bisa memuaskan semua orang. Pasti itu. Dan contohnya Rasulullah SAW sampai hari ini pun tetap mengalami pembunuhan karakter. Yang terakhir Charlie Hebdo itu. Charlie Hebdo dan luar biasa itu kan. Dan teman-temannya gitu ya. Tapi kita sebagai makhluk Allah yang paling sempurna, yaitu dengan akal dan pikiran kita bisa menilai. Ya, kalau kita ulang pada poin banyaknya tokoh-tokoh pembesar Quraisy ya, pada masa Rasul waktu itu, mereka kenapa pembesar ini tidak menerima dakwah Rasul, itu kan bukan karena pribadi Rasul yang mereka cela. Ya, bukan karena peribadatan Rasul yang mungkin berat untuk mereka jalankan. Bukan. Tapi lebih karena mereka sangat khawatir kursi kekuasaan mereka. Kepentingan dan lebih khusus ke aspek tadi ya, kepentingan baik itu kekuasaan yang dipengaruhi di mata masyarakat, yang ini pasti akan berimbas kepada perdagangan atau ekonomi. Dan ya mungkin sedikit saja ego. Nah, ini semua manusia pasti punya itu. Pasti punya. Sampai ada istilah tidak ada kawan abadi dalam politik. Nah
ini politiknya. Iya kan? Dan tadi saya hendak menyinggung, dan mungkin ini juga menurut saya adalah bagian yang juga sangat penting bagi sahabat-sahabat semua. Saya itu mempelajari perbandingan ideologi tadi. Saya baru paham ketika sudah semakin dewasa dan banyak mengkaji bahwa Islam ini ideologi. Betul. Ya, ya seperti yang sebelumnya, keluarga saya alhamdulillah qadarullah, Allah berikan saya kesempatan sejak kecil ya sudah mengenal Islam, diajarkan belajar fikih, belajar bahasa Arab, dan didatangkan guru ke rumah. Itu sudah saya mulai kecil sudah tahu itu. Tetapi memang sedikit sekali dari umat ini yang memahami Islam sebagai ideologi. Jika saya menemukan pemahaman bahwa Islam ini ideologi, tentu harus melakukan perbandingan dengan ideologi lain. Nah, salah satunya adalah ideologi kapitalisme, selain ideologi sosialisme komunis. Nah, dalam perbandingan ideologi itu memang ada sebuah pandangan prinsipil dalam ideologi kapitalisme, bahwa akidahnya lah kalau bahasa kita ya, prinsip mendasar di dalam kapitalisme itu adalah fasluddin anil hayah, fasluddin anil daulah, atau kita sebut sekularisme itu. Agama harus dipisahkan dari kehidupan, agama harus dipisahkan dari negara. Kalau sampai ada sesuatu kekuatan, dan kekuatan itu besar, dalam hal ini adalah Islam mengemuka, Islam ideologi, Islam berhasil menguasai dan menjadi besar, wah bahaya. Ini ancaman yang benar-benar nyata ini. Karena berapa Islam akan menjadi apa namanya, generasi adidaya, kekuatan itu kan global. Mereka yang mereka pasti membaca sejarah itu. Itu tuh takut banget. Nah, apa yang Umi sampaikan sebenarnya fasluddin adil hayah, memisahkan agama dari kehidupan, memisahkan agama dari negara, yaitu sekularisme. Ini adalah teks yang juga tercantum di Bible ya, Mi ya. Memang betul. Bukan ideologi kapitalisme ini sebenarnya juga tidak bisa kita katakan ideologi yang steril dari agama tertentu. Lah, siapa pendirinya kapitalisme? Mereka juga. Ya, ini mungkin juga yang perlu kita luruskan persepsi di tengah umat ya. Seolah-olah kalau ngomongin ideologi kapitalisme atau orang ini masih kapitalis banget sih, maksudnya pikirannya, perilakunya, seolah-olah tidak ada beban mental atau bahkan beban moral. Wah, saya ini masih mengikuti cara-cara dalam berkehidupan, berpolitik, berekonomi yang sebenarnya ini direkomendasikan oleh agama lain loh. Betul. Bukan dari Islam loh kalau kayak gini. Betul. Karena dianggapnya ya ini ya ringan-ringan saja. Mungkin dianggap kayak apa ya? Kayak tren gitu ya. Iya, betul nih. Kayak tren, dan akhirnya terus-menerus dipakai tanpa pengetahuan. Akibatnya kemudian menjadi suatu habit. Jadi ya nggak ada inilah. Tidak ada suatu penolakan sekalipun, sedikit pun, dan semuanya diterima, ditelan bulat-bulat. Ketika kemudian ada yang mengingatkan hal ini, maka terjadilah suatu keterkejutan. Shock. Shock. Ya, padahal memang nyata di dalam Bible dikatakan berikan hak Tuhan kepada Tuhan, berikan hak kaisar kepada kaisar. Jadi berarti kaisar itu adalah dunia, mau apapun, mau sejelek apapun, mau gagal apapun, gitu ya berikan aja kepada dia. Coba. Ya. Dan kalau kita tarik ke belakang, sebelum masa munculnya kapitalisme modern ini ya, kalau kita bicara kapitalisme modern ini kan bisa kita sebut ya di abad pertengahan, abad 16 ya, abad itu. Kita bisa melihat ya bagaimana orang-orang Quraisy itu sebenarnya meskipun mereka tidak pernah ada pernyataan kapitalisme memisahkan agama belum ada kehidupan. Istilah begitu ya, belum ada istilah itu, tapi sesungguhnya ideologi atau cara pandang mereka terhadap kehidupan sama juga ya, Mi. Betul. Artinya, itu penting banget kita tahu sejarah. Tahu juga kita penting banget tahu ada garisnya. Mana ini sejarah, mana yang sirah.
benar sekali. Kemudian kalau bicara tadi agama tauhid sebagai agama yang mengatur urusan dengan Tuhan, yakni urusan akhirat, orang-orang Quraisy no problem. No problem sampai situ. Itu kan berarti hanya satu sisi ya kan? Iya. Buktinya ketika yang kemarin kita bahas ya, Mi ya, kelompok-kelompok yang disebut dengan Hanafiyin, seperti Warokoh bin Naufal dan seterusnya. Mereka ini kemana-mana dakwah juga, tapi nggak ada tuh yang protes atau menentang dakwahnya kelompok Hanafiyun ini, kelompok orang-orang yang Hanifiyun. Ya, ini mereka nggak mau menyembah berhala, mereka hanya menyembah Allah. Dan cuma dikatakan itu orang gila gitu. Jadi mereka yang sudah didominasi oleh pandangan syirik itu menganggap justru yang maju adalah kalau orang itu tetap mengakui ada Allah, tapi yang disembah itu adalah Lata Uzza gitu. Untuk mengatur kehidupan gitu ya. Mau pergi berdagang, nanyanya kepada Lata Uzza. Mau berperang apa tidak berperang? Ya tanya juga ke dia. Mau mengambil misalnya tadi itu milih perilaku apa nih yang harus kita lakukan terhadap anak-anak atau anak perempuan, bayi yang baru lahir, juga tanyanya kepada Lata Uzza sebenarnya. Tidak beda juga sebenarnya dengan hari ini ya. Tidak beda juga. Sehingga itulah kalau nggak salah pada pertemuan yang lalu Umi pernah bertanya, sebenarnya kita ini oleh Allah diberi waktu 24 jam, dari 24 jam itu coba bercermin diri, yang kita langsung berkomunikasi dengan Allah itu berapa menit. Yang lain ini ada, mohon maaf, jangan-jangan Lata Uzza juga ada, tapi istilahnya beda gitu ya. Esensinya sama. Iya. Makanya memang kita itu seorang muslim itu harus selalu memadukan antara ruh, yakni idroksilah billah, menyadari semua yang kita kerjakan, yang kita lakukan, gerakan kita ini dalam pantauan ilmu Allah, dan karenanya tidak boleh kita melanggar aturan Allah. Begitu ya. Nah, karena demikian gagal pahamnya gitu ya, bahwa Islam itu menyeluruh gitu ya. Islam tidak membedakan mana dunia mana akhirat. Jadi dunia kita ini adalah lahan untuk akhirat kita. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia tempat bercocok tanam untuk menyiapkan panen di akhirat kita. Tapi ini bercocok tanamnya ini sepanjang hari, sepanjang tahun ya, Mi. Sepanjang waktu, maksudnya 24 jam yang tadi Umi sebut itu, kita mengatakan dunia ini adalah lahan bercocok tanam untuk akhirat, bukan hanya pada saat kita jam tertentu, setor sholat itu, tapi pada saat kita berekonomi, pada saat kita berpikir tentang kehidupan, berbisnis juga, bersuami istri anak juga, dan seterusnya. Berpolitik. Nah ini yang menarik. Bangsa kita ini sudah lama sekali dijejali oleh pemikiran bahwa politik itu kotor. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Dengan menyatakan politik itu kotor, akhirnya orang alergi terhadap politik, dan ada satu yang menjadi apa ya? Terbungkus rapat tidak boleh orang tahu. Apa itu, Ustaz? Apa itu? Politik Islam. Oh, Masya Allah. Jadi politik yang Islam itu kayak apa gitu? Itu nggak ngerti. Kenapa? Padahal ini rahasia. Nah ini rahasianya. Selama kita tidak mengerti tentang politik Islam, mohon maaf gitu ya. Ibarat ada perahu motor itu, perahu motornya itu jalannya tidak punya arah dia. Iya. Mi, kalau kembali ke tema bahwa Rasul itu mencari dukungan di dalam dakwah, pada fase dakwah secara terang-terangan, kan banyak penentangan terhadap dakwah ya, banyak penentangan terhadap mereka yang paham betul Rasul ini bukan hanya menghendaki
orang masuk Islam seperti orang-orang Hanifiyun tadi. Tapi Rasul menghendaki orang masuk Islam itu berubah total semua aspek kehidupannya. Dengan ikhlas ya, berubah total ya. Berubah total. Mungkin ada juga yang awalnya itu enggak ikhlas. Ya, tapi akhirnya termotivasi juga ya. Iya, benar. Nah itu kita bisa lihat penentangan-penentangan yang dilakukan oleh pembesar Quraisy terhadap dakwah Rasul itu makin hari kan makin kenceng, Umi. Mungkin kita bisa melihat nih apa perbedaan yang khusus yang terjadi pada upaya Rasul melakukan tadi menyampaikan pandangan tentang Islam dan seterusnya dengan apa yang secara khusus Rasul lakukan terhadap pemuka-pemuka kabilah atau pemimpin-pemimpin suku di masanya, yang kita mungkin bisa istilahkan dukungan dakwah dalam makna yang khusus. Nah, kita mungkin saya ingin Umi menggambarkan seberapa berat gitu tantangan dakwah yang dihadapi oleh Rasul setelah beliau menghadapi apa yang disebut dengan Amul Hazn, tahun duka cita. Di tahun duka cita ini kan ada banyak peristiwa-peristiwa yang memberatkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dari situ saya ingin nanti kita bahas dengan sahabat-sahabat semua bahwa ada dukungan khusus lah ya yang dikehendaki oleh Rasul dari para pemuka-pemuka suku itu. Jadi pertama-tama jangan kita menyangka bahwa Rasulullah itu orang yang lembek-lembek aja gitu ya, yang hanya sepanjang hari duduk manis dengan senyum-senyum aja gitu kan, nggak begitu gitu. Banyak sekali tantangan, banyak sekali halangan yang dihadapi oleh Rasulullah. Maka dengan adanya tantangan, adanya halangan, ada yang namanya suka, ada yang namanya duka, ada yang namanya kepedihan gitu ya. Semua itu terjadi pada Rasulullah, sehingga Rasulullah SAW itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala memang disajikan untuk menjadi pribadi yang istilah kita paripurna gitu ya. Nah ini loh orang yang betul-betul tertempa gitu ya. Bagaimana sejak kecilnya Rasulullah itu ayahnya meninggal, ibunya meninggal, kemudian orang yang dicintai sampai itu tahun duka itu adalah istri tercinta, paman tercinta, meninggal dunia. Nah, tapi ada yang menarik, ada beberapa poin yang menarik. Seluruh kepribadian Rasulullah sih menarik banget gitu ya, prima. Tapi dalam kesempatan ini coba kita lihat Rasulullah itu mendapatkan gelar Al-Amin dari masyarakat Quraisy sendiri. Mohon maaf, kenapa saya katakan begitu? Karena dari masyarakat yang menentangnya. Ketika Rasulullah berdakwah, gitu, menyampaikan aku ini Muslim, gitu, nggak gampang-gampang, gitu, dan mendapat pertentangan. Siapa yang menentang? Orang Quraisy sendiri. Iya. Padahal mereka sendiri yang mengakui bahwa Rasulullah terpercaya. Al-Amin, terpercaya kan? Dan apa? Memang Rasulullah SAW itu memang nggak pernah khianat, nggak pernah bohong, walaupun pahit. Ya. Memegang janji, amanah itu, kalau mencampakkan sih gampang gitu. Ya. Berbicara benar, tapi kalau bohong mah gampang-gampang aja, gitu kan, dan lain sebagainya. Sehingga Rasulullah itu memang sudah mempunyai kepribadian yang demikian anggun. Masya Allah. Sehingga sebelum ditunjuk sebagai nabi, Rasulullah pun sudah diakui oleh masyarakat yang banyak mengkhianati dan membencinya dengan istilah adalah Al-Amin. Iya. Nah, di tahun duka cita itu berarti juga sesungguhnya hal yang manusiawi bahwa beliau sebagai seorang yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar, ya, seorang utusan Allah, bahkan utusan Allah yang terakhir, membawa risalah yang paripurna, nggak main-main,
Dan beliau pasti juga membutuhkan dukungan dari orang-orang terdekatnya. Ya. Allah memberikan ujian kepada beliau. Betul. Dengan ujian yang sangat dahsyat, ya. Ya, tetapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Betul. Ya. Allah Maha tahu bahwa manusia yang diberi ujian adalah manusia yang sanggup menghadapi ujian itu. Nah, di aspek tadi, ketika dukungan dari orang terdekat yaitu Abu Thalib, kemudian Sayyidah Khadijah istri beliau yang kalau secara keturunan tentu ini memiliki nilai yang luar biasa bagi dakwah beliau. Kekayaan juga demikian. Kemudian sebagai manusia ya pendamping hidup Rasul, Khadijah, Sayyidah Khadijah ini juga dikisahkan atau diriwayatkan adalah seorang istri yang begitu luar biasa ya. Luar biasa. Istilahnya tidak malah gembosi. Enggak gembosi perjuangan. Tapi mensupport total sampai kepada harta benda. Luar biasa. Ya Allah, luar ya biasa. Allah. Ya, kita bisa membaca bagaimana kisah Sayyidah Khadijah ya. Wahai suamiku, kalau seandainya aku sudah tidak ada dan masih ada dari apa yang aku miliki yang bisa dipakai untuk menyokong dakwah, apakah itu tulang belulangku ataukah rambutku dan seterusnya untuk dakwah ini, maka aku relakan itu, aku serahkan itu semua kepadamu. Sampai seperti itu. Pertanyaannya satu yang menggelitik, mungkin agak nyimpang dikit, tapi penting banget pertanyaan ini. Mumpung terucap oleh Ustadzah. Kira-kira ada nggak istri seperti ini zaman now? Ini ditanyanya ke saya. Ditanyanya ini ke sahabat semua nampaknya. Oke. Kita lempar ya ke sahabat semua. Kira-kira nih, ada nggak istri yang seperti itu? Atau model zaman now dengan panduan hidup zaman now gitu kan ya? Kan sekarang trendinya kan buat hukum sendiri, ya kan? Trendi zaman now adalah buat hukum sendiri, tidak mau diatur oleh Allah gitu kan ya? Maka Islam itu dikata-katain gitu macam-macam ya. Kalau mengikuti Islam berarti jadul gitu kan, berarti radikal gitu. Meskipun sudah kita baik-baikin gitu, sudah good looking katanya. Jadi kalau good looking itu menjadi suatu yang jelek, bisa jadi nanti generasi binaan yang mengolok-olok itu akan pilih pasangan hidup atau menantu yang jelek-jelek supaya nggak good looking. Ya, bisa saja begitu. Nah, mohon maaf ya. Jadi kembali lagi kepada kepribadian Rasulullah demikian paripurna. Tahun kesedihan tadi bahwa istri tercinta yang membackup full tanpa reserve dakwah Rasulullah itu justru meninggal dunia. Ya. Paman tercinta tempat mohon maaf mengadu juga yang membela Rasulullah, membesarkan Rasulullah pun meninggal dunia. Harapan orang yang sebagian Quraisy ini, udahlah rasain loh, kan? Iya. Maka berarti patah. Tapi ternyata apa Ustazah? Rasulullah ternyata tidak patah. Dan satu penghiburan yang diberikan Allah kepada Rasulullah adalah Isra Mi'raj. Masya Allah. Dengan peristiwa Isra Mi'raj itulah maka semakin nampak keagungan Islam. Ya, ini barangkali nanti kita juga akan bahas khusus ya, mungkin sahabat semua pasti kita menghendaki itu pembahasan soal Isra Mi'raj ini khusus gitu, ada banyak hal yang bisa kita dapatkan. Nah, itu peristiwa meninggalnya Khadijah itu di tahun ke-12 kenabian. Tahun ke-12. Sebelum Khadijah wafat, beberapa bulan sebelumnya itu paman beliau. Banyak mengatakan 3 bulan. Sekitar 3 bulan ya. Itu paman beliau.
ternyata beliau tidak patah di dalam berjuang. Dan kemudian apa yang terjadi? Beliau, mohon maaf, seolah hidupnya kemudian biasanya bercanda dengan istri, kemudian kemudian berbincang dengan paman, sudah tidak ada lagi. Akibatnya apa? Rasulullah kemudian semakin full dan semakin membara dalam kalbu Rasulullah, hidupku dan matiku hanya untukmu ya Allah. Masya Allah. Ini sudah nggak ada lagi basa-basi. Maka sejak saat itulah nampak Rasulullah semakin kencang untuk mendakwahkan Islam, membuka diri. Dan alhamdulillah di antaranya ini yang kita sebut dengan istilah muncullah tokoh-tokoh yang kemudian mendengarkan pemaparan Rasulullah tentang Islam, dan tokoh-tokoh besar itu kemudian tertarik dan memberikan dukungan penuh dengan ikhlas. Penuh dengan ikhlas. Termasuk apa? Menyediakan kekuasaannya, menyediakan hartanya, menyediakan pengaruhnya, nggak ada reserve, mendukung Rasulullah. Artinya kalau kita bicara pada poin yang tadi Umi sebut bahwa Rasul itu secara aktif menyampaikan kepada pemimpin-pemimpin suku, pemimpin kabilah dan lain-lain, ini adalah bagian dari amal dakwah yang harus kita laksanakan. Betul. Ya. Apa yang disebut dengan mencari dukungan, dan mencari dukungan dalam konteks atau dalam pembahasan ini adalah mencari dukungan secara khusus. Yang Umi sebut tadi bahwa Rasul berharap ke pemimpin suku atau pemimpin kabilah itu memberikan dukungan, bukan hanya membiarkan Rasul berdakwah, tapi juga memberikan kekuasaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau saya mengutip di dalam sirah, kan sebelumnya Rasul sudah menawarkan diri, disebutnya kalau di dalam kitab-kitab sirah kan i'rad, Rasul itu menawarkan diri beliau kepada orang Taif. Itu di tahun ke-10 kenabian, tahun 10 kenabian. Mungkin sebagian sahabat-sahabat semua yang sudah pernah pergi ke Taif, tempat yang indah, tempat yang sangat indah ya Mi ya. Saya belum pernah sih Mi, tapi saya tuh pengen. Sayur, mayur, buah-buahan luar biasa. Nah itu memang harus kita agendakan nanti, insya Allah, semoga Allah berikan kesempatan. Itu tempat yang kalau di masa Rasul dulu ya cukup jauh ya Mi ya. Sekitar 60 mil lah ya, kalau sekarang ya. Kalau sekarang 60 mil. Mungkin berapa jam ya, 60 mil? Sekitar katakanlah 2,5 sampai 3, ya, 2,5 jam. 2,5 jam lah. 2,5 jam itu kalau di sana kan ya karena semuanya jalur tol begitu, berarti ya mungkin kalau di kita 3 jam gitu lah ya. Jadi cukup jauh dari kota Makkah dan mendapat penolakan yang luar biasa. Ya. Kembali lagi, kenapa kok Rasulullah ditolak? Kepentingan. Mendapat penolakan yang luar biasa ya Allah. Dalam hal hari-hari ini pun kita bisa melihatnya, misalnya seorang anak menjadi Islam, gitu kan? Terus kemudian orang tuanya ketika bertanya kepada anak itu, si anak itu kan mencari juga penguat ya, pendukung gitu ya. Maka dia sampaikan, katakanlah, Mami, Islam itu begini. Oh, bagus. Kalau gitu, ya sudah, kamu ikuti Islam itu. Jadi jangan kisah mu'alaf ya. Kisah mu'alafnya. Ayo Mami juga deh, ayo. Enggak, jangan. Mami nggak bisa seperti kamu. Kamu kok kuat sekali. Oh, kamu berubah banyak dengan menjadi Islam. Mami nggak bisa. Besar. Nah, ini. Jadi kepentingan. Ya. Kepentingan mungkin kalau yang tadi Umi ceritakan, taruhlah egonya. Nggak mau menurunkan egonya, derajatnya. Mungkin dia merasa Islam itu kumuh.
Atau boleh jadi juga, wah nanti saya diatur-atur nih oleh Islam, harus bisa berpakaian begini, tidak boleh ribet. ribet dan lain-lain. Bukan Padahal karena menolak kebenaran. bukan karena menolak kebenaran, dia akui kebenarannya. Tapi dia menyatakan diri, kasihan sebenarnya. Umi sangat kasihan. Bahwa dia belum mampu. Dia nggak mampu berubah. Itu loh. Ya. Nah, akan halnya kabilah-kabilah yang didatangi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, Mi ya. Misalnya Taif itu kan Rasul, kalau saya baca di dalam sirah, memang punya pandangan bahwa Taif ini adalah tempat yang istimewa, tempat yang strategis. Kenapa Rasul berpikir Taif ini tempat yang strategis, dan strategis dalam konteks atau dalam pembahasan apa? Nah, di dalam sirah juga dibahas, ini adalah tempat yang punya sumber daya tadi. Kalau Umi ceritakan sampai hari ini kan itu tempatnya buah-buahan, sayur-sayuran. Terus yang namanya peternakan, unggas misalnya, itu di Taif. Nggak jauh-jauh lagi, udah di Taif. Umi pernah melihat nggak perbedaan antara melon, kalau kita makan melon di Mekah, ini kita nggak dapat itu di Madinah, melon. Ya. Melonnya itu memang saya juga belum pernah tuh. Masir. Melonnya enak sekali di sana. Itu kan dari tanahnya. Dari tanahnya. Dari tanahnya. Dan di Mekah, di Madinah ya nggak tahu ya apakah pas musimnya. Pokoknya saya cari itu di Madinah itu nggak ketemu, nggak ada itu. Kenapa melon ini enak banget. Kayak kalau di kita perbandingannya adalah barangkali nih ubi Cilembu. Nah, itu. Silakan ambil bibit ubi Cilembu, tanam di tempat lain, nggak bakal seenak di mana sih Cilembu itu? Ya Cilembu itu mana ya? Ya pokoknya Jawa Barat lah. Jawa Barat lah. Itu kita apa namanya, kita masukkan ke panci atau wajan anti lengket yang ada tutupnya, itu aja udah langsung udah perlu kita. Itu makanan yang bagus. Nah, kekuasaan Allah. Itu dari Taif ya, kita kembali ke Taif. Ini intermezzo sedikit ya sahabat ya. Jadi kita kembali ke Taif sebagai sebuah wilayah yang ini berbeda dengan Makkah yang tandus. Itu perangainya juga sebenarnya beda. Kemudian kalau dalam konteks wilayah strategis pertahanan nih, ini Taif kan juga wilayah pertahanan yang luar biasa. Iya. Seperti ada tembok Cinanya begitu. Ya benteng-bentengnya gitu. Jadi bukit-bukit kan mengelilingi kawasan itu. Nah, saya membaca sirah yang memotret dari sisi politis. Ya, ada sirah Rawas Qol Ahji itu bisa dibaca bahwa Rasul itu memang bukan sekedar mencari dukungan atau menawarkan Islam kepada pemuka Taif, tapi beliau punya sebuah cita-cita besar. Kalau Taif ini menerima dakwah beliau, yakni bukan dakwah tauhid dalam aspek ibadah saja, tapi tauhid dalam aspek tadi ya, aturan kehidupan dunia itu juga diatur dengan ajaran tauhid, maka ini bisa menjadi benteng yang luar biasa, bahkan bisa menjadi pusat Islam yang sangat kokoh, yang bisa bertahanlah dari musuh-musuhnya. Ya, tapi ya begitu, orang-orang Taif, kalau sahabat semua membaca kisahnya kan, sungguh ini penghinaan yang luar biasa terhadap seorang utusan Allah. Ya. Kita lihat hikmah Taif. Demikian Rasulullah sudah upaya optimal. Tapi mereka begitu. Ya. Tapi kemudian ternyata apa? Allah memberikan yang jauh lebih daripada Taif. Masya Allah, ya Allah. Luar biasa. Ya Allah. Dan ya mereka Allah, demikian ikhlas. Ikhlas sampai ontanya pun dibagi dengan muhajirin. Ya Allah. Ya.
Jadi kalau kembali ke kisah Taif itu kan bagaimana malaikat Jibril pun sampai marah kepada penduduk Taif ya, karena mereka ingin menghinakan, ingin mempermalukan Rasulullah. Itu tidak kemudian Rasul ini ditemui oleh pembesar-pembesar itu, kemudian misalnya dilempari batu atau apa, tapi yang disuruh melakukan itu adalah orang-orang gila. Betul. Itu kan luar biasa. Itu sudah keterlaluan lah. Ya. Sampai kemudian malaikat Jibril mengatakan kalau engkau meminta untuk menggulingkan atau membalik bukit ini agar orang-orang hina ini semuanya musnah, maka aku akan lakukan sekarang juga. Sampai malaikat Jibril mengatakan. Tapi demikian agungnya Rasulullah, ya Rasulullah tidak menghendaki. Rasulullah bahkan berdoa kepada Allah, ya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, berilah petunjuk kepada kaumku. Ini diakui sebagai kaumnya karena mereka adalah orang-orang yang belum mengetahui. Jadi dianggap ini adalah orang yang belum mengetahui. Tidak pantas kemudian didoakan sesuatu yang buruk. Ya, ya. Sementara kita kadang-kadang dakwah, kadang-kadang kita menyampaikan nasihat kepada orang lain. Baru sebentar kita menyampaikan, kita mendapat perlakuan yang kurang sesuai harapan, kita sudah Masya Allah, ini Rasul dengan keteladanan beliau ya. Dengan keteladanan beliau, tapi Ustadzah mohon maaf nih, ada juga perangai sekarang ini. Jadi dengan menyatakan Rasulullah itu dihinakan dan kemudian Rasulullah tidak membalas gitu ya. Kemudian Rasulullah mendoakan, itulah akhlak mulia Rasulullah. Tapi kemudian konteks yang terjadi pada Rasulullah itu kemudian dipakai dalam kehidupan keseharian. Maka ketika seseorang itu mendapatkan suatu perbuatan dolim, maka dia pun tidak mau menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, malah mendiamkan. Malah ketika ada orang lain yang menyatakan dia memang harus diingatkan. Ini ada terjadi kerugian sekian, terjadi korupsi sekian, terjadi kemudian ini. Apa katanya? Jangan. Dia kan penguasa. Ada pandangan-pandangan ada pandangan seperti itu. Termasuk ketika yang mendapat kezoliman itu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Katanya ya jangan balas kezoliman itu. Kalau yang dihina itu Allah dan Rasulnya pun mereka nggak mau balas. Karena Allah dan Rasulnya tidak perlu dibela. Nah, itu alasannya begitu. Ya. Ini salah tempat. Salah tempat. Ya inilah yang namanya gagal paham. Jadi nampaknya ini bagus sekali nih. Ini gagal paham, sahabat-sahabat. Kalau ada orang yang demikian, ya itu adalah orang-orang yang gagal paham. Jadi kayaknya kita harus lebih berpikir yang lebih cermat lagi gitu kan. Jangan karena kembali lagi ego kita untuk tidak mau berjuang, maka kita membuat alibi. Sebenarnya memang tipis sekali ya sahabat ya, antara sebenarnya kita tidak mau menerima kebenaran itu, alias kita misalnya sudah tahu itu sesuatu yang harus dilakukan, tapi kemudian kita berat untuk melakukan karena ego dan seterusnya, tidak mau berjuang, tidak mau berkorban, kemudian kita melontarkan kalimat-kalimat pembelaan diri seolah-olah hal yang diwajibkan itu menjadi tidak wajib lagi. Misalnya apa? Kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau yang kita berikan nasihat itu adalah penguasa yang zalim, yang memberlakukan regulasi atau aturan-aturan yang bertentangan dengan hukum Allah, pasti mereka punya kepentingan dong. Betul. Kepentingannya adalah entah mempertahankan kursi, entah mereka juga mendapatkan keuntungan dari situ, yang ini dimungkinkan untuk terus dijaga dan bahkan dikembangkan untuk keturunannya dan seterusnya gitu.
atau bahkan tekanan internasional kalau kita bicara bisa hari jadi. ini. Janganlah kemudian ketakutan kita akan misalnya nih dicap radikal, tidak maunya kita berkorban ketika kita misalnya melakukan nasihat ya, koreksi kepada kebijakan penguasa ini kemudian diancam, tidak bisa jadi ASN lah, itu golongan radikal, atau itu masih punya paham khilafah dan seterusnya. Jangan sampai kemudian kita menutup mata dan sampai melontarkan kalimat ya memang ide khilafah ini masih patut didiskusikan lagi, atau bahkan ide khilafah ini ditolak di banyak negara, ngapain diperjuangkan. Ngeles. Tapi mohon maaf, kadang-kadang ya jejak rekam itu penting banget ya. Artinya begini, ketika seseorang berbicara, tapi kemudian rekaman itu dibuka lagi, katakanlah dalam waktu 2 tahun berikutnya, 3 tahun berikutnya, apalagi 5 tahun, ternyata beda ngomongnya. Pikirannya udah beda. Nah, inilah ayolah kita kembali hanya menuhankan Allah. Hanya menyembah kepada Allah. Jangan merasa kita ini lebih pintar daripada Allah, minterin Allah gitu ya. Lalu membuat suatu hukum-hukum sendiri. Kenapa? Takut tekanan tadi. Umi, saya mau lanjutkan ke aktivitas yang dilakukan oleh Rasul mencari dukungan khusus dalam dakwah tadi. Ternyata kan setelah peristiwa Taif itu Rasulullah juga tidak berhenti sebagaimana tadi disampaikan. Rasul mencari kesempatan yang lain. Kesempatan yang lain itu salah satunya didapatkan oleh Rasul adalah terus mencari momentum gitu ya. Ke Mekah itu ada event lah ya, ada istilahnya ada waktu khusus di mana orang dari banyak tempat itu datang. Karena bagi Rasul pada waktu itu semua orang di Makkah sudah didakwahi. Tapi karena Makkah begitu kerasnya tidak menerima dakwah Islam kecuali sekian banyak orang yang bergabung dalam perjuangan Rasul di dalam jamaah dakwahnya Rasul ini tadi, maka Rasul berpikir bahwa ini harus disampaikan kepada yang lain lagi. Maka ketika musim haji, ini yang disampaikan oleh dalam kitab-kitab sirah, dalam waktu 10 hari, Rasul itu bisa menemui 26 kabilah. Luar biasa. Terus maaf, dikit aja nyelip. Sementara sekarang ini umat Islam ya termasuk orang kita nih, bangsa kita. Ketika haji, katakanlah sebulan, itu sehari kita pernah berkomunikasi dengan pihak lain berapa jam? Atau berapa rombongan? Padahal kita sudah dikondisikan saat itu kita ini berkumpul dengan manusia dari berbagai negara, penjuru dunia. Terus ngapain kita? Santai-santai. Jangan-jangan ngitungin hari gitu kan? Ngitungin tidur, makan, ke masjid, terus habis itu mandi, makan, tidur, ke masjid, mandi, makan, tidur, ke masjid, mandi, makan, tidur. Jangan-jangan. Ada itu nih, ada yang lain. Hunting itu makanan. Hunting makanan. Terus sama belanja. Untung pasar seng sekarang udah nggak ada. Nggak ada. Tapi mall-mallnya tambah banyak. Mall-mallnya tambah banyak. Apalagi musim haji, wadah. Nah ini, Masya Allah, Rasulullah menemui 26 kabilah yang beliau anggap ini adalah potensi dakwah, dan bukan hanya potensi dakwah untuk mengajak mereka masuk Islam, tapi juga potensi untuk mengajak mereka atau menawarkan diri Rasul agar mereka memberikan dukungan politik terhadap perjuangan Rasul. Nah, ini yang tadi kita sebut dengan dukungan dakwah yang sifatnya lebih khusus.
tidak diberikan oleh pemuka Taif. Jauh juga sebelumnya tentu saja orang-orang kafir Quraisy, pemuka Quraisy tidak mau memberikan. Kalau sekedar ya mau memimpin sehari, tapi sehari berikutnya pakai ajaran mereka bolehlah. Gitu. Tapi ternyata Rasulullah ya menolak. tidak berkompromi. Tidak ada kompromi. Bolehlah kita, bolehlah istilah lainnya, bolehlah kalau salah diingetin Ustazah ya. Bolehlah, ayo kita buat persetujuan. Kayak apa ini mengelola hidup ini gitu ya. Tapi saya minta ikhlas. Tanpa syarat. Tanpa syarat. Nggak bisa. Itu dia. Kembali lagi. Nggak bisa. Seperti kepentingan Taif tadi ya. Sampai-sampai mohon maaf. Kita masih melihat itu di dalam kehidupan kita. Hari ini banyak banget. Ya, seperti ini saya sambung ke sahabat yang sudah menyampaikan pandangan atau pertanyaan juga ya Mi ya terkait tema kita hari ini. Assalamualaikum Ustazah, mau tanya, ada pihak yang berusaha menjadikan posisi khilafah dari sebuah ajaran itu hanya romantisme masa lalu. Jadi dianggap kalau kita bicara khilafah berarti kita ini hanya mengenang kejayaan umat Islam di masa yang lalu. Karena apa? Karena kondisi hari ini memang sudah berbeda dengan kondisi di masa Rasul, di masa sahabat atau di masa kekhilafahan dulu. Tetapi ini artinya sahabat, bukankah ada pengakuan bahwa dulu umat Islam percaya? Gini deh, Umi izin pakai istilah, ilustrasi Umi sendiri. Pakai istilah sekarang. Pernahkah kita tahu? Pernahkah kita belajar sejarah atau menelitinya bahwa ternyata Islam itu pernah menjadi super power? Masya Allah. Betul nggak Ustaz? Iya, betul sekali. Ayo kita pakai bahasa sekarang. Islam itu pernah jadi super power. Tapi memang sebenarnya ini bukan hal yang mengherankan ya, karena sejak di masa Mekah saja, Rasul itu sudah berdiskusinya dengan sahabat, itu diskusi sebuah cita-cita yang sangat besar. Mungkin sahabat-sahabat tadi saya bisa melihat ada Bu Wiwi, kemudian ada sahabat Lila dan sahabat-sahabat yang lain. Kita bisa membaca ya bahwa hari ini kita bermimpi saja tidak. Nggak berani. Nggak berani. Bukan yang tidak. Padahal kan umat Islam istilahnya di negeri ini atau Indonesia lah, nggak ngomong umat Islam, tapi Indonesia itu adalah negeri yang seluruh potensi untuk menjadi negara adidaya, menjadi negara superpower itu ada. Potensinya ada, tapi kita apa ya? Bukan rendah hati, mohon maaf ya, bedain rendah diri. Nah. Jadi rendah diri nggak baik ini mohon maaf ini nggak sehat, ini negatif banget gitu loh. Kita nggak percaya diri. Nah, ujungnya Ustazah, mohon maaf. Apa sih yang menyebabkan seorang nggak percaya diri? Dia tidak paham sejarah dan tarikh. Ya, karena tidak paham juga bahwa sejarah umat di negeri ini atau sejarah bangsa ini adalah sejarah kemuliaan, sejarah kejayaan. Ya. Siapa yang, mohon maaf, ayo dihitung. Mungkin hanya sedikit. Siapa umat Islam yang menyadari hari ini generasi now bahwa Islam itu dahulu adalah negara superpower itu tadi. Sudah sampai belum itu pengetahuan ini? Iya. Jangan-jangan indoktrinasi yang masuk ke benak adalah bahwa dahulu ya Islam itu agamanya orang desa. Sementara kemerdekaan kita pun kemerdekaan karena pemberian, kita nggak pernah berjuang, mana ada bambu runcing gitu kan, bisa mengalahkan senapan dan sebagainya. Atau kadang ada juga begini yang mengatakan ya kita ini harus banyak bersyukur karena kemarin kita ini dijajah, karena dijajah itu nggak enak, pagi nggak bisa makan.
Kemana-mana kita pakai pakaian dari karung goni. Nah sekarang kan enak. Sudah enak. Jadi nggak ada cita-cita yang lebih besar lagi. Jadi jangan kufur nikmat, malah didakwai begitu, gitu kan ya. Nah, mohon maaf Kak. Ya inilah nggak pernah berani menyatakan bahwa Islam itu benar-benar dalam perilaku ya rahmatan lil alamin, nggak berani. Ya. Ini. Ya. Jadi kalau kita bicara romantisme sejarah sebenarnya memang hal yang fakta kan bahwa dulu Islam pernah punya kekuatan yang begitu rupa, bukan kekuatan yang zalim terhadap orang lain. Karena kekuatan Islam pada waktu itu di bawah naungan negara yang didirikan oleh Rasulullah SAW di Madinah saja sudah diakui oleh dunia. Yakni bahwa pada masa itu mereka sudah membincang nih tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad. Karena para sahabat Rasul yang dibina oleh Rasul ini orang-orang yang berpikir visi atau cita-cita besar. Yang tadi saya sebut ya, pas itu masih di Mekah saja sahabat-sahabat itu oleh Rasulullah sudah ditantang dengan kalimat-kalimat yang sangat istimewa untuk ukuran ya orang yang masih istilahnya tertindas lah, belum punya apa-apa. Tapi ditanya oleh Rasul, Ayyul Madinah tuftahu awalan. Kota mana? New York atau Washington ataukah Canberra atau misalnya Inggris itu apa itu ibu kotanya London yang akan ditaklukkan pertama. Pada waktu itu para sahabat melihat yang adidaya itu kan hanya Persia dan Romawi. Nah, kemudian sahabat itu berdebat gitu. Mereka ini sudah biasa ngomongin politik dan politik internasional. Dan maksudnya apa? Kembali lagi Ustazah, mohon maaf. Politik saat itu adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan, mewujudkan keadilan, gitu loh. Bukan politik saat ini masuk partai supaya jadi orang kaya. Gitu. itu hal yang nanti kita bahas tersendiri itu kayaknya. Ya. Kemudian tadi ya romantisme itu sangat menurut saya adalah sebuah istilah yang memang merendahkan atau ingin menjatuhkan mentalitas seolah-olah nggak mau move on gitu. Umat Islam hari ini pengennya kayak zaman dulu, apa ya bisa kayak zaman dulu. Nah faktanya memang zaman dulu umat Islam ini pernah berjaya yang tadi Umi sampaikan. Itu nggak apa-apa sebenarnya. Cuman ya itu tadi lah gagal paham. Gagal paham dan nggak paham sejarah. Mereka ini yang gagal paham itu sebenarnya cuman kurang satu langkah aja. Satu langkah menang deh. Satu langkah sukses deh dunia akhirat. Apa? Nggak tahu saya. Ayo pemirsa, apa ini? Yaitu tidak lain pertanyaan. Terus kita mau nggak berjaya kembali? Ya. Jadi kalau kita mau berjaya kembali sebenarnya mulai berjuang lagi. Karena dulu juga umat ini menjadi berjaya dimulai dengan perjuangan. Saya juga kadang ketika ada yang bertanya seperti pertanyaan tadi itu saya jawab begini. Orang-orang yang mengatakan demikian jangan-jangan adalah orang-orang yang terpengaruh oleh racun yang ditanamkan oleh mereka yang sejarahnya gelap. Persis. Jadi karena sejarah gelap itu ingin mereka kubur, mereka malu dengan sejarahnya, maka mereka ya tentu saja harus belajar juga dari sejarah gelap itu agar mereka tidak mendapatkan kondisi buruk lagi, yaitu mereka harus membuat umat Islam yang hari ini sedang terpuruk, yang sedang tidak memiliki kekuasaan politik, tidak memiliki kemajuan tadi dalam ukuran politik ya, dalam ukuran negara, jangan sampai orang-orang ini kembali menyadari sejarahnya dan kemudian kembali berjuang. Kalau berjuang jadi negara adidaya. Dari negara adidaya, mereka tentu akan tergusur. Nah itu. Ya. Dan kalau mereka tergusur, mereka akan mengalami nasib sejarah gelap mereka yang akan berulang. Betul. Dan saya beberapa hari kemarin itu sempat ada forum diskusi juga dengan sahabat-sahabat
mancanegara ya. Itu ada yang bercerita begini, ya, tinggal di Hungaria. Dan dulu wilayah kekuasaan Islam ya. Iya. Umi mungkin udah pernah ke sana ya dalam apa namanya rangkaian tur ke Eropa itu. Sekarang kan nggak ada sama sekali ininya apa umat Islamnya lebih bisa dikatakan sangat minoritas, tapi jejak Islamnya masih banyak. Jadi Bulgaria, Hongaria, Rumania itu sebenarnya dulu wilayah Islam. Tapi lepas sekarang nggak ada bekasnya. Kalau kita mau bandingkan dengan negara-negara yang dekat, katakanlah di Asia ini, pernah nggak, banyak nggak di antara kita yang sudah tahu, Filipina itu dahulunya adalah kerajaan Islam yang besar sekali. Iya. Kesultanan Islam masih masuk Kesultanan Moro. Islam Moro. Itu Moro. Mindanao ya, Mi? Ya. Tapi apa yang terjadi hari ini nggak ada bekasnya. Ya Allah. Nggak ada bekasnya. Inilah bahayanya kalau kita nggak tahu paham sejarah. Iya. Jadi kita ini dikibuli oleh mereka yang sebenarnya sejarahnya gelap, kemudian kita diberi label, jangan romantisme sejarah, itu artinya tidak menerima atau tidak bisa hidup di alam nyata hari ini. Gitu. Boleh nggak Ustazah? Ya. Saya tanya, siapa yang mengakui kemerdekaan Indonesia pertama kalinya? Ya. Eropa? No. Enggak. Mereka penjajahnya. Mereka penjajahnya kan? Iya. Amerika? No. Tahun 1945 berarti kita sudah tidak memiliki khilafah Islamiyah. Sudah tidak memiliki. Ya, tetapi tokoh-tokoh negara-negara Islam kan? Tentu masih bertebaran saat ini. Dari semua yang mengakui kemerdekaan Indonesia diawali dari Palestina dan semuanya ini adalah mereka Muslim. Iya. Sekarang ini sejarah patut kita tahu. Mohon maaf, dibuat sedemikian rupa alergi, umat Islam alergi dengan Islam. Iya. Padahal negara ini ada karena pas yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu bukan Belanda, bukan Eropa, bukan Amerika dan sekutu-sekutu mereka yang lain, bukan. Tapi yang mengakui adalah Muslim dari berbagai negara. Tapi kemudian apa yang terjadi? Yang menuliskan sejarah Indonesia, sejarah negeri ini justru ditugaskan kepada orang Belanda. Yang dahulunya adalah penjajah. Gimana nggak mau diputar balik? Ya. Bahkan kemarin ketika viral film CKDN itu, saya juga jadi menelisik sejarah ya, termasuk salah satunya bagaimana sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Salah satu teori yang dipakai dan ditanamkan di semua kurikulum pendidikan di Indonesia itu kan teori Gujarat, teori Persia. Kemudian digugatlah oleh tokoh-tokoh Islam di pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Akhirnya ada teori yang ketiga, teori Makkah itu. Nah, teori Gujarat ini yang nulis Nugroho-nya. Iya. Kalau yang nulis mereka, apa ya kita kepentingan bisa? Mereka dong. Ya, Umi, ini nampaknya memang perbincangan kita akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Pertanyaan teman-teman saya simpan dulu ya, akan kita jawab pada sesi berikutnya. Tapi tadi kalau kita simpulkan, apakah romantisme sejarah itu adalah sesuatu yang patut membuat kita galau pada perjuangan yang hari ini sedang kita ikhtiarkan untuk menegakkan khilafah? Saya kira ini tidak boleh menjadi sebuah statement atau sebuah pandangan yang membuat kita ragu. Ya, itu salah mikir. Ya, salah mikir. Karena perjuangan kita untuk menegakkan hukum-hukum Islam, menegakkan khilafah Islamiyah, itu adalah perjuangan yang didasarkan pada perintah atau wahyu Allah. Nah, perintah atau wahyu Allah ini sudah jelas-jelas ya, kemudian juga dikuatkan dengan sirah nabawiyah, bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh praktis bagaimana perjuangan menegakkannya. Yang ini sedang kita bahas dalam sesi-sesi pembahasan kita.
Insya Allah ini akan menjadi tambahan pemahaman bagi kita semua. Tapi kita juga harus sadar, berarti perjuangan yang sedang kita lakukan atau upaya kita untuk mengenalkan kembali umat kepada sejarahnya yang sebenarnya, sejarah kemuliaan kaum muslimin di bawah naungan Islam, dan juga sejarah kejayaan yang didapatkan oleh peradaban Islam pada waktu itu, bahkan menjadi rujukan atau mercusuar peradaban dunia. Berarti ada pihak-pihak yang terus mengamati itu dan mereka berusaha untuk menggembosi atau mengalihkan fokus perjuangan kita. Karena itu sahabat, kita harus waspadai. Ini bukan untuk melemahkan semangat berjuang kita, tapi ini justru harus membuat kita menyadari bahwa berjuang, berdakwah untuk tegaknya hukum-hukum Allah tidak cukup kita lakukan secara individual. Kita butuh berjamaah, kita butuh bersama-sama di dalam dakwah supaya tantangan-tantangan yang tidak hanya datang dari dalam diri kita berupa ya tadilah misalnya ego kita, kepentingan kita, ya, tapi tantangan itu juga datang dari musuh-musuh yang tidak menghendaki perjuangan kita. Semoga itu juga bisa kita atasi dengan perjuangan secara berjamaah. Sahabat yang dirahmati Allah, baik yang ada di chat Zoom ini ataupun sahabat yang gabung di Facebook, sahabat yang juga menonton di YouTube, saya sampaikan jazakallah khairal jaza, jazakunallah khairan. Semoga Allah mengganjar ikhtiar kita untuk memahami persoalan ini sebagai bagian dari amal solih yang memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat. Umi jazakillah khairal jaza. Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan, keberkahan, dan sebagaimana moto Umi, insya Allah ini adalah rangkaian ibadah. Insya Allah kita semua mengambil keteladanan dari Umi dengan semua. Jangan ambil keteladanan dari Rasulullah. Ya, betul. Keteladanan itu mutlak dan tidak akan selisih sedikit pun. Ya, insya Allah ya. Tapi saya memang acungkan jempol. Umi selalu fit ketika menyampaikan dakwah. Tapi Umi juga memodali dakwah ini dengan ikhtiar secara fisik ya. Insya Allah Ustazah juga nggak pernah nggak fit. Alhamdulillah. Semoga semakin banyak pendakwah kita, dan mari kita jadikan diri kita semuanya sebagai pendakwah yang selalu dan tetap fit istilahnya. Istiqomah insya Allah. Amin. Sahabat, kita tutup dengan membaca istighfar dan doa kafarah majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita jumpa dalam diskusi berikutnya di hari yang sama insyaallah. Hari yang sama. Saya akhiri, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustazah berdua. Assalamualaikum. Syukuran Ustazah. Bismillah. Ibu Lira, ada Ibu Sri Wahyuni, ada Ibu Inha, Mbak Inha Hamzina. Assalamualaikum Ustazah.